Baik, selamat pagi. Selamat pagi sahabat dunia. Saya akan membahas pemateri pembuka tentang konser kekuatan besar atau disebut The Great Concert. Ditulis oleh Patrick M. Morgan. Jadi, apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar istilah konser kekuatan besar? Ini bukan tentang pertunjukan musik tentunya, tetapi tentang kesepakatan antara negara-negara utama dalam sistem internasional untuk bekerja sama dalam hal keamanan. Kenapa negara-negara besar sepakat untuk berperilaku seperti ini? Salah satunya adalah untuk menghindari perang besar yang mengancam, terutama setelah mereka merasakan penderitaan dari pertempuran yang luas. Namun, kerjasama ini juga dapat muncul setelah melewati krisis yang berbahaya atau setelah belajar bekerja sama dalam keadaan terdesak. Tujuan dari konser kekuatan besar adalah untuk mencegah perang besar yang mahal dan tidak dapat ditoleransi, serta untuk menjaga keamanan internasional secara bersama-sama. Dengan kerjasama yang kuat, para peserta mungkin akan merasa lebih mudah untuk terus melakukannya setelah perang berakhir, mendorong stabilitas dan perdamaian jangka panjang. Jadi, konser kekuatan besar bukanlah sekedar istilah kosong. Itu adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi mari kita dukung upaya-upaya ini untuk membangun dunia yang emang lebih aman dan stabil untuk generasi yang mendatang. Sekarang kita telusuri lebih dalam tentang elemen-elemen utama dari sebuah konser ini. Jadi, apakah Anda pernah bertanya-tanya apa yang sebenarnya menjadikan sebuah konser dengan kekuatan besar? Pertama-tama, kita bicara tentang partisipasi. Dalam sebuah konser, semua kekuatan besar dalam sistem internasional biasanya terlibat, meskipun tidak terlalu dengan sepenuhnya. Jadi, ada aspek selanjutnya adalah aspek persetujuan. Konser juga mencakup partisipasi atau persetujuan dari semua kekuatan besar, meskipun satu atau dua negara mungkin menolak untuk bergabung. Tujuan utama konser besar ini adalah untuk bekerja sama dalam mengelola sistem internasional untuk tujuan keamanan, baik itu di tingkat global maupun regional. Inilah yang membuatnya begitu penting. Namun dalam sebuah konser, keputusan diambil berdasarkan kebulatan suara, dengan setiap negara besar memiliki hak veto untuk keputusan yang penting. Ini adalah langkah kritis menuju kesepakatan yang konsisten. Selain itu, anggota konser harus membatasi campur tangan mereka dalam urusan internal atau lingkup pengaruh negara lain. Ini adalah tentang menghormati kedaulatan dan kepentingan masing-masing anggotanya. Namun meskipun ada persamaan kepentingan, kerjasama terjadi dalam kerangka kepentingan nasional masing-masing negara besar. Ini adalah dinamika yang menarik dalam upaya menuju kesepakatan. Jadi, konser kekuatan besar adalah upaya terbatas untuk mengelola sistem internasional dengan tujuan menjaga perdamaian dan kestabilan. Dengan setiap negara besar berusaha memaksimalkan keuntungan sendiri dalam kerangka kerjasama, ini adalah bentuk tertinggi dari diplomasi yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Setelah menggali konsep konser kekuatan besar ini dalam konteks sejarah global, saatnya kita membahas penerapannya dalam dunia kontemporer. Dalam praktiknya, strategi konser kekuatan besar menuntut kerjasama yang kuat antara negara-negara adidaya. Pertama-tama, ini melibatkan pendekatan diplomasi yang cermat dan dialog terbuka di antara para pemimpin dunia, menggambarkan adegan para pemimpin dunia bertemu dalam suatu konferensi. Jadi, namun strategi ini juga memerlukan ketersediaan untuk bertindak tegas dalam mengatasi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global. Hal ini dapat mencakup intervensi militer yang terkoordinasi atau penerapan sanksi ekonomi yang efektif terhadap negara-negara yang melanggar hukum internasional. Namun keberhasilan strategi konser tergantung pada komitmen semua pihak untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan nasional. Dengan kepentingan, melalui kerjasama yang kokoh dan kompromi yang bijaksana, konser kekuatan besar dapat menjadi landasan bagi perdamaian dan keamanan global yang berkelanjutan. Sebagai pembelajaran dari masa lalu, kita menyadari bahwa strategi diplomasi yang sukses memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, serta kemampuan untuk menangani perubahan yang tak terduga. Dan sementara konser kekuatan besar mungkin telah berakhir, pelajaran yang kita ambil dari masa lalu akan terus membimbing kita dalam upaya kita untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di masa depan. Saat
kita mencapai akhir perjalanan melalui konsep konser kekuatan besar, kita menemukan diri kita di persimpangan yang memang kompleks ya. Jadi konser kekuatan besar ini dengan segala keunikan dan tantangannya menyajikan gambaran yang menarik dalam upaya mempertahankan perdamaian dan keamanan global. Meskipun memunculkan harapan akan kerjasama yang kokoh dan keamanan bersama, konser juga menimbulkan pertanyaan tentang batas kekuasaan, kepentingan nasional, dan perlunya mengakomodasi negara-negara kecil dalam pengambilan keputusan global. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa konser kekuatan besar dalam konteks yang sesuai dapat menjadi alat berguna dalam mencegah konflik dan mempromosikan kerjasama nasional. Pertanyaannya bukanlah apakah konser kekuatan besar tepat atau tidak, tetapi bagaimana kita menggunakan pendekatan ini secara bijaksana dan bertanggung jawab untuk mencapai perdamaian berkelanjutan. Dengan memahami sejarah, tantangan, dan potensi konser kekuatan besar, kita dapat memperkuat upaya kita untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi semua. Jadi itu sekian eksplorasi tentang konser kekuatan besar oleh Patrick M. Morgan. Jadi mari kita berjuang bersama untuk mewujudkan visi perdamaian dan keamanan global. Itu isi dari utama dari The Great Concert. Terima kasih.